Vygotsky adalah seorang psikolog yang berasal dari Belarusia yang lahir pada 17 November tahun 1896. Aliran psikologi yang dipegang oleh Vygotsky lebih mengacu pada konstruktivisme karena dia lebih menekankan pada hakikat pembelajaran sosio-kultural. Beliau dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satunya adalah konsep Zone of Proximal Development. Konsep ini menjelaskan jarak antara tingkat perkembangan yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang sekiranya lebih mampu. Lalu selain ZPD, Vygotsky juga memiliki teori lain, yaitu scaffolding, yaitu di mana anak akan diberi bantuan pada tahap awal pembelajaran, lalu berangsur-angsur guru mengurangi bantuan tersebut hingga dapat memberi kesempatan pada anak untuk bertanggung jawab. Nah, bantuan yang diberikan merupakan petunjuk, peringatan, dorongan, serta uraian-uraian singkat untuk mengatasi permasalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari Lev Vygotsky yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Nah, pertama ada Zone of Proximal Development atau biasa disingkat ZPD. Menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan menjadi dua tingkat. Pertama, ada tingkat perkembangan aktual dan yang kedua ada tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual adalah kemampuan seseorang memecahkan masalah secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan seseorang menyelesaikan masalah dengan dibantu oleh orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih kompeten dan lebih terampil. Di dalam ZPD ada batasan terbawah dan batasan tertinggi. Batasan terbawah adalah apa saja yang dicapai oleh anak ketika anak memecahkan masalah atau melakukan pembelajaran secara mandiri. Sedangkan batasan tertingginya adalah apa saja yang dicapai anak ketika anak melakukan pembelajaran atau memecahkan masalah dengan dibantu oleh teman sebaya yang lebih kompeten dan terampil. Di dalam ZPD sebenarnya anak bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, tetapi akan lebih optimal jika anak melakukan pembelajaran memecahkan suatu permasalahan dengan dibantu oleh teman sebaya yang lebih kompeten dan terampil, agar dapat membantu anak untuk mencapai tingkat perkembangan aktualnya. Pada ZPD ada yang namanya peer tutoring atau tutor sebaya, yaitu proses siswa mengajar siswa lainnya. Jadi siswa yang lebih terampil dan berkompeten bisa mengajarkan siswa lainnya. Nah, ada beberapa siswa yang lebih mudah bertanya dan terbuka kepada teman sebayanya dibandingkan gurunya. Selain itu, di ZPD juga bisa melatih anak yang sudah terampil dan sudah kompeten untuk mengajarkan siswa lainnya dalam memecahkan permasalahan. Penerapan teori Lev Vygotsky dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Berikut ini saya akan menampilkan contoh-contoh penerapan pembelajaran matematika menggunakan Zone of Proximal Development teori oleh Lev Vygotsky. Yang pertama ada penerapan ZPD dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini untuk mengasah kemampuan rate counting anak dengan menggunakan Zone of Proximal Development. Jadi nama kegiatannya adalah fill in the blank. Target usianya 5-6 tahun. Lalu medianya menggunakan kardus yang ditempelkan origami warna-warni bertuliskan angka 1-10 setiap lembar kardusnya. Totalnya akan ada 10 kardus yang dilapisi origami yang bertuliskan angka 1-10 di atas kardus tersebut. Dari kegiatan ini saya akan lebih dulu menjelaskan pengertian dari rate counting. Jadi rate counting merupakan konsep yang mengajarkan urutan suatu bilangan dan anak harus menghafal urutan setiap bilangan tersebut. Misalnya setelah 3 adalah angka 4, setelah angka 4 adalah angka 5, atau pola yang membentuk seperti 5, 6, 7 atau 7, 8, 9. Jadi anak mengetahui urutan angka selanjutnya. Nah, untuk mengasah kemampuan ini menggunakan teori Lev Vygotsky yakni Zone of Proximal Development. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memasangkan dua anak dalam satu tim. Jadi mereka akan menjadi tutor sebaya dalam satu tim tersebut. Jadi nanti guru akan menyediakan media
kardus yang telah disiapkan tadi, yang telah diisi angka-angka tersebut, ditempelkan, lalu dikosongkan di bagian angka-angka tertentu, misalkan dikosongkan di bagian 3, 6, dan 9. Nanti anak akan dibagikan angka-angka tersebut dan mereka akan bekerja sama untuk mengisi bagian-bagian yang kosong ini, sehingga mengasah kemampuan mereka dalam bekerja sama untuk saling menjadi tutor sebaya ini, dan mereka dapat mengisi bagian-bagian yang kosong tersebut, dan mereka akan terasah kemampuan rate countingnya karena mereka mengetahui urutan angka setelah dan sebelum urutan angka tersebut. Jadi dalam permainan ini mereka akan diminta bekerja sama untuk mengamati dan menganalisis kira-kira angka berapa yang harus dipasangkan di bagian yang kosong, dan ini akan mengasah kemampuan mereka untuk bekerja sama dan mengeluarkan pendapatnya. Nanti akan terjadi diskusi dan tukar pikiran ketika mereka melakukan permainan ini. Perlu diingat bahwa dalam permainan ini guru harus mengetahui lebih dulu potensi setiap anak di dalam kelas sebelum memasangkan setiap anak dalam satu tim. Jadi dalam satu tim ini tadi kan ada 2 orang, jadi 2 orang ini harus dipasangkan yang memang gurunya mengetahui bahwa yang satu telah lebih pandai atau telah lebih menghafal urutan angka, dan yang satunya masih belum terlalu hafal urutan angka. Jadi anak yang lebih berpotensi dan lebih bisa mengajarkan temannya yang belum bisa dapat jadi tutor sebayanya temannya yang belum bisa ini gitu. Lalu penerapan selanjutnya yakni mengasah kemampuan berpikir matematika anak dengan permainan yang menerapkan ZPD. Nama kegiatannya Kuman, Kelompokan, dan Urutan Bersama Teman. Target usianya 5-6 tahun. Tujuan kegiatannya mengasah kecepatan berpikir matematika anak, melatih kepercayaan dan kepercayaan dirinya dan kepercayaannya pada orang lain, melatih anak untuk berdiskusi dan berani mengungkapkan pendapat. Deskripsi kegiatan ini yakni guru mengelompokkan anak menjadi 5 orang per tim. Setiap tim diminta berbaris acak ke belakang dan diminta untuk mendengarkan instruksi dari guru. Jadi misalnya guru akan mengatakan ketika ibu bilang apel, teman-teman harus berbaris sesuai dengan urutan tinggi badan misalkan. Jadi anak-anak disuruh berbaris untuk mengurutkan tinggi badan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya misalkan bu gurunya bilang ayam, nanti anak-anak akan mengurutkan barisan tersebut, perempuan di depan dan laki-laki di belakang seperti itu. Jadi ini mengasah kemampuan anak untuk mengamati perintah dan mengamati ketika guru memberikan instruksi. Nah, pemberian instruksi ini dapat dilakukan oleh guru tidak secara langsung namun dengan menggunakan cerita. Jadi guru dapat memberikan instruksi misalkan dengan bercerita pada suatu hari ibu pergi ke pasar lalu ibu membeli apel gitu. Nah, di bagian apelnya itu ditekankan untuk membuat mereka memahami bahwa ketika bu gurunya mengatakan apel, mereka harus berbaris sesuai dengan tinggi badan misalnya, dan instruksinya harus diberitahu di awal agar anak-anak mengetahui ketika kata tersebut disebutkan mereka harus melakukan apa. Nah, kegiatan ini akan mengasah kemampuan mereka untuk saling bekerja sama dalam satu tim, dan mereka harus mempercayai temannya ketika temannya ada yang lebih memahami instruksi dari guru daripada diri mereka sendiri. Jadi di dalam satu tim ini juga guru harus mengetahui potensi setiap anak sehingga anak yang jauh lebih paham dengan instruksi dapat mengajari temannya yang belum terlalu paham dengan instruksi gurunya gitu. Selanjutnya adalah teori scaffolding. Teori scaffolding ini atau scaffolding merupakan salah satu teknik pemberian bantuan kepada anak berupa dorongan, perintah, dan juga peringatan dan lain-lainnya yang diberikan oleh guru ataupun teman sebaya yang lebih berpengalaman. Teknik ini sebagai pijakan bagi anak untuk membantu dalam memahami suatu topik ataupun materi, dan teknik ini tidak langsung saja diberikan bantuan, tapi juga dengan memperhatikan sampai mana anak memahami suatu topik tersebut. Dan teknik scaffolding ini tidak saja langsung diberikan oleh tutor, namun juga tutor akan memperhatikan terlebih dahulu sampai mana pemahaman si pembelajar ini dalam memahami teori tersebut, dan juga bisa dipengaruhi oleh lingkungannya berupa poster-poster ataupun gambar-gambar ataupun hal-hal yang memicu dia untuk belajar mandiri terlebih dahulu untuk memahami suatu materi, ataupun juga dengan bantuan teman sebayanya. Dan bila anak masih belum mengerti dengan apa yang dipelajarinya, guru bisa membantu anak tersebut ataupun anak bisa meminta bantuan guru untuk memperdalam teori tersebut. Bila itu sudah dilakukan terus-menerus dan anak sudah mantap dengan konsep teori tersebut, guru bisa perlahan-lahan untuk melepas anak tersebut
agar bisa belajar lebih mandiri. Karena teori atau teknik scaffolding ini bersifat tidak permanen dan bisa atau diubah sesuai kebutuhan saja. Karena setiap ZPD seorang anak itu berbeda-beda dan pemahaman anak terhadap suatu materi itu juga berbeda-beda. Dan dari teori scaffolding ini terdapat 3 kriteria dalam penggunaannya, yaitu anak dapat mencapai keberhasilan dengan baik, lalu juga anak mencapai keberhasilan dengan bantuan, dan anak tidak berhasil sama sekali. Karena scaffolding ini merupakan pijakan bagi anak, jadi jika proses berjalan dengan lancar dan kemampuan anak terus meningkat, maka tutor akan melepasnya secara perlahan-lahan agar bisa belajar secara mandiri. Selanjutnya adalah tujuan dari scaffolding. Yang pertama ada meningkatkan komunikasi antara guru dan anak. Interaksi ini bisa terjadi karena adanya bantuan, juga peringatan, juga motivasi dari tutor ataupun guru itu sendiri, dan ini pasti memungkinkan adanya komunikasi antara kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya adalah mengembangkan potensi anak. Jadi dengan adanya bantuan dan dorongan yang diberikan oleh tutor berupa pemahaman suatu konsep materi ataupun topik tertentu, tentunya akan menambah pengetahuan dan juga pemahaman serta kemampuan anak dalam memahami suatu hal yang baru yang akan dipelajarinya. Selanjutnya adalah mengembangkan pola pikir anak dengan adanya interaksi dari tutor kelas pembelajar, baik guru maupun teman sebaya. Pasti setiap individu tersebut memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Dan dengan adanya bantuan ini, si pembelajar ataupun anak pasti dapat mengubah pola pikirnya bahwa belajar materi ataupun topik yang sebelumnya dia pikir susah untuk dipelajari, namun dengan adanya bantuan dia bisa mengubah pola pikir bahwa apa yang diusahakan pasti akan berbuah hasil yang baik, dan dia akan mengerti sesuatu hal yang baru dengan belajar sungguh-sungguh atau dengan adanya usaha ini. Misalnya saat anak membedakan bentuk-bentuk geometri dan anak sebelumnya bingung bagaimana untuk membedakannya, namun setelah dia bertanya dengan temannya, lalu temannya menjawab, ini tinggal dilihat saja, bentuk ini ada berapa titik sisinya dan bentuk ini ada berapa titik sisinya. Nah, dengan itu anak bisa menyederhanakan pemikirannya. Ini bisa dilihat ini saja ya, nggak perlu berpikir yang lebih dalam ataupun lebih sulit ya, begitu. Dengan begitu anak bisa merubah pola pikirnya. Selanjutnya yaitu menyiapkan mental anak agar siap berinteraksi dengan lingkungan, dan juga anak dapat terbiasa untuk menyelesaikan tugasnya dengan mandiri. Dengan memahami suatu topik yang sebelumnya belum dimengerti, anak akan lebih menjadi percaya diri dengan kemampuannya, dengan pemahamannya tentang suatu materi ataupun dengan suatu topik-topik tertentu, dan itu pasti akan menambah kepercayaan dirinya untuk tampil, untuk berinteraksi di lingkungan tersebut, karena anak sudah merasa bisa, dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi si anak bahwa apa yang diusahakan tadi akan berbuah hasil, dan dengan motivasi tersebut anak bisa lebih percaya diri dengan lingkungannya, dan bisa juga menjadi motivasi dia untuk belajar mandiri atau dengan mencari dulu apa sih yang dibutuhkan untuk memahami materi tersebut sebelum meminta bantuan dari teman sebaya ataupun tutor. Selanjutnya adalah tips penggunaan teknik scaffolding. Yang pertama adalah mengetahui zone of proximal development atau ZPD masing-masing anak, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan terbuka mengenai materi atau topik tertentu yang akan dipelajari, ataupun mengadakan kuis agar mengetahui seberapa besar pemahaman anak tentang topik tersebut.
Lalu juga mendorong anak untuk berkegiatan secara kelompok, karena ini merupakan salah satu cara efektif agar anak bisa mengembangkan kemampuan mereka atau pengalaman belajar mereka melalui pembelajaran kelompok, dan tentunya dengan orang-orang yang memiliki atau teman-teman yang memiliki ZPD yang berbeda pasti akan membantu anak dalam memahami sesuatu karena terjadinya tutor sebaya. Selanjutnya adalah tidak berlebihan dalam menawarkan bantuan atau dalam membantu. Bantuan scaffolding ini merupakan salah satu pijakan memang bagi anak untuk mengerti suatu materi ataupun topik untuk menambah pengetahuan dan juga pemahaman anak. Namun tidak semata-mata membantu, tapi dengan adanya pertanyaan terbuka ataupun dengan usaha si anak sendiri untuk memahami sesuatu juga diperlukan, karena bila terjadi berlebihan dalam membantu, anak akan terbiasa untuk tidak berusaha terlebih dahulu. Dan terakhir adalah meminta anak untuk berpikir keras atau think aloud. Berdiskusi dalam teknik scaffolding ini sangatlah diperlukan dan sangat membantu tutor apakah si anak memerlukan bantuan ataupun tidak, karena dengan think aloud ini yang berupa pertanyaan terbuka ataupun kuis untuk tahu seberapa besar atau seberapa luas pemahaman anak tentang suatu topik ataupun materi dapat menjadi acuan untuk tutor. Dan ini juga untuk mengurangi adanya bantuan, dan pasti anak lebih termotivasi untuk belajar secara mandiri terlebih dahulu dibandingkan langsung menerima bantuan ataupun meminta bantuan dari seseorang. Dengan mengajukan pertanyaan terbuka untuk melatih anak berpikir keras, tentunya juga untuk memastikan keaktifan anak dalam belajar dan melihat pencapaian anak, apakah dia memerlukan bantuan karena tidak mengerti ataupun dia memerlukan bantuan hanya karena malas untuk mengerti sesuatu hal baru. Dan ini juga bila tutor akhirnya memberikan bantuan kepada anak, maka tutor juga harus menjelaskan apa alasannya memberi jawaban tersebut saat membantu anak dalam memahami sesuatu, agar anak juga tidak semata-mata mendapat jawaban dari tutor, tapi juga memahami konsep dari suatu materi tersebut. Dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini, scaffolding ini dapat diterapkan melalui kegiatan dan permainan seperti berikut ini. Jadi yang pertama, penerapan scaffolding dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini, yang pertama adalah kegiatan untuk melatih kemampuan sequencing anak dengan menggunakan media sequencing cards. Jadi nama kegiatannya adalah ingat-ingat pagi-pagi. Nah, target usianya itu 4-5 tahun, medianya adalah sequencing cards. Tujuan kegiatannya untuk melatih memori anak agar memiliki kemampuan mengingat urutan peristiwa, urutan suatu susunan kegiatan, sehingga menjadi modal awal bagi mereka untuk mengetahui angka-angka lebih dalam lagi sesuai dengan urutan yang ditanamkan melalui kegiatan ini. Jadi deskripsi kegiatan ini dapat dilakukan oleh guru dengan memperdalam pembiasaan yang biasa dilakukan setiap pagi. Misalkan sebelum pra pembelajaran biasanya guru akan menyapa anak lebih dulu ketika masuk ke sekolah. Nah, setelah itu kegiatan dilakukan adalah anak-anak biasanya berbaris di depan kelas. Lalu setelah berbaris di depan kelas, anak-anak melepas sepatu dan menaruhnya di rak lalu masuk ke dalam kelas. Nah, tiga urutan kegiatan ini dapat dijadikan sequencing cards dalam 3 kartu yang berbeda. Jadi kartu pertama itu gambarnya adalah gambar ketika guru menyapa anak-anak di depan sekolah. Lalu yang kedua adalah gambar ketika anak-anak berbaris di depan kelas, dan yang ketiga adalah ketika anak melepas sepatu dan meletakkannya di rak. Nah, mereka akan diminta untuk mengingat urutan kegiatan ini sehingga akan melatih kemampuan sequencingnya mereka dalam pembelajaran matematika. Jadi mereka nanti akan diminta untuk mengurutkan suatu kegiatan ini. Jadi nanti akan disediakan media yang ada tulisan 1, 2, dan 3, dan gambar-gambar ini akan diajak dan akan diminta oleh anak
untuk disusun sesuai dengan yang biasanya mereka pembiasaan di pagi hari, makanya judulnya ingat-ingat pagi-pagi. Jadi nanti karena ini penerapan scaffolding, guru hanya akan mendorong anak untuk mengingat saja, tidak sepenuhnya membantu anak untuk menyusun kegiatan melalui sequencing cards ini. Jadi nanti guru akan meminta anak untuk mengingat-ingat kira-kira kegiatan apa yang dilakukan sebelum masuk ke kelas. Ada 3 kegiatan dan 3 kegiatan ini berurutan dari mulai anak masuk sekolah sampai masuk ke kelas. Dan ini akan dilatih melalui sequencing cards yang diminta oleh guru agar disusun oleh anak sesuai dengan urutan 1, 2, dan 3. Nah, melalui kegiatan ini mereka akan jauh lebih memahami lebih dalam lagi apa makna dari angka 1, angka 2, dan angka 3. Jadi tidak sekedar mengetahui angka 1, 2, dan 3, tapi mereka mengetahui bahwa 3 angka ini dapat diurutkan menjadi urutan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Kegiatan ini tidak harus dilakukan sendiri oleh anak, antara guru dengan satu anak saja, tapi guru juga dapat mengajak seluruh anak untuk mengingat bersama-sama urutan kegiatan yang sering dilakukan ketika pembiasaan sebelum masuk ke kelas. Jadi guru dapat menampilkan media ini di depan kelas bersama dengan semua anak, sehingga semua anak dapat saling membantu untuk mengingat kira-kira pembiasaan apa saja yang mereka lakukan dari kegiatan pertama sampai kegiatan sebelum masuk ke kelas. Gitu. Lalu selanjutnya ada kegiatan menerapkan pembelajaran konsep korespondensi 1-1 dengan kegiatan Do You Remember. Jadi nama kegiatannya adalah Do You Remember. Target usianya 5-6 tahun. Medianya ada 5 buah benda berbeda kuantitas, ada 1 tempat pensil, 2 penghapus, 3 pensil, 4 spidol, dan 5 penggaris. Dan selanjutnya ada media 5 kotak kecil dengan masing-masing angka berbeda. Yang kotak pertama tertulis angka 1, kotak kedua tertulis angka 2, kotak ketiga tertulis angka 3, kotak keempat tertulis angka 4, dan kotak kelima tertulis angka 5. Jadi tujuan kegiatannya ini untuk memperdalam pemahaman anak dalam mengetahui angka-angka dengan merepresentasikannya menggunakan berbagai macam benda yang berbeda jenis dan berbeda kuantitas. Nah, kegiatan ini juga melatih memori anak dan koordinasi mata dan tangan mereka agar dapat menggunakan panca indera mereka untuk mengeksplorasi media dalam permainan ini. Jadi deskripsi kegiatannya, terlebih dahulu guru menyiapkan media yang sudah tertera yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu pada kegiatannya guru lebih dulu menyajikan media berupa benda-benda yang berbeda jenis, seperti tadi 1 tempat pensil, 2 pensil, dan seterusnya. Nah, benda-benda ini akan diacak dan disediakan bersamaan dengan 5 kotak yang bertuliskan 5 angka berbeda, ada angka 1, angka 2, sampai angka 5. Nah, nanti anak-anak akan diminta untuk mengamati benda-benda yang secara acak tersebut. Akan ada 3 respon berbeda dari anak. Akan ada anak yang langsung mengetahui bahwa setiap benda itu memiliki kuantitas yang berbeda, sehingga mereka akan menyadari bahwa hanya ada 2 pensil, hanya ada 3 penghapus, sehingga 3 penghapus akan dimasukkan ke kotak yang angka 3 dan 2 pensil akan dimasukkan ke kotak yang nomor 2. Nanti akan ada juga reaksi anak yang mencoba satu-satu. Jadi karena dia melihat penghapus lebih dulu, jadi dia akan memasukkan penghapus lebih dulu ke kotak nomor 1, padahal penghapus itu jumlahnya ada 3. Nanti mereka akan menganalisis lebih lama lagi agar sehingga akhirnya dapat mengisi setiap kotak sesuai dengan benda yang tersedia sesuai dengan kuantitasnya. Lalu ada juga anak yang akan memisahkan lebih dulu benda-benda yang sudah disediakan tersebut. Misalkan dia mengamati lebih dulu benda-benda yang acak tersebut, dan mereka nanti akan menyadari bahwa pensil hanya ada 2, penghapus hanya ada 3, sehingga ketika nanti semuanya sudah terpisah, mereka tinggal memasukkannya ke kotak yang telah tersedia sesuai dengan kuantitas benda yang telah mereka pisahkan sesuai dengan jenis tersebut. Dalam penerapan scaffolding dalam permainan ini, tentunya guru tidak hanya langsung melepas anak dalam permainan ini, tapi juga mendorong keingintahuan anak dan mendorong kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan berpikir ilmiah ketika sedang menganalisis benda-benda di sekitarnya tersebut. Guru dapat mendorong anak dengan bertanya, coba tunjukkan ke bu guru yang mana pensil, ada lagi tidak, pensilnya ada berapa, penghapusnya ada berapa, lalu ada berapa penghapus yang kamu temukan. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan membangkitkan pengetahuan anak dan rasa ingin tahu anak, sehingga mereka mencari, mata mereka akan menganalisis dan memindai kira-kira ada berapa penghapus, ada berapa pensil sesuai dengan kuantitas yang telah disediakan, sehingga akhirnya mereka akan dapat memasukkan benda tersebut sesuai dengan kuantitas yang tertera di dalam setiap kotak. Teori Vygotsky mengenai peranan interaksi sosial dan daerah perkembangan terdekat atau Zone of Proximum Development ini memiliki beberapa hubungan terhadap pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif siswa dalam bermatematika atau doing mathematics.
Oleh karena itu, landasan sosial bagi pembelajaran matematika merupakan suatu keharusan. Menurut Ernest, teori Vygotsky ini diperkuat dengan posisi filsafat konstruktivisme sosial yang berkeyakinan bahwa pengetahuan matematika ini merupakan suatu bentukan atau konstruksi secara sosial. Jadi, pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran matematika merupakan imperatif dari dua arah, yaitu dari segi psikologi siswa yang belajar dan juga dari segi bahan matematika yang dipelajari. Mengingat proses belajar mula-mula berlangsung pada taraf sosial, maka proses pembelajaran matematika di kelas hendaknya bersifat interaktif, baik antara siswa dan guru maupun antar siswa. Interaksi ini mengarah sampai kepada terjadinya intersubjektivitas, yakni kecocokan di kedua belah pihak yang memungkinkan keduanya mampu untuk mengerti, memeriksa, bernegosiasi, dan saling memanfaatkan. Di samping kegiatan yang interaktif, guru di kelas juga perlu menyediakan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk mengalami internalisasi. Agar tersedia kesempatan untuk internalisasi pada diri siswa, guru tidak boleh tergesa-gesa dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan juga perlu memberikan jeda waktu di sela-sela kegiatan siswa di kelas. Menurut Jones dan Thornton, guru disarankan untuk yang pertama, peka terhadap pengetahuan yang mungkin diberikan siswa dalam situasi belajar. Yang kedua, mengusahakan pemecahan masalah interaktif sebagai panduan bagi belajar siswa. Yang ketiga, menyajikan beberapa masalah yang menantang, mendorong, menggali, dan menerima penyelesaian dan strategi yang berbeda. Dan yang keempat, mengusahakan agar siswa menerangkan dan memberikan alasan bagi pendapat mereka. Tugas guru adalah menciptakan suatu lingkungan pembelajaran interaktif dan memberikan tuntunan bagi siswa dalam ZPD masing-masing anak, sehingga mereka masing-masing dapat mencapai taraf kemampuan potensialnya. Terkadang ada siswa yang belum mencapai taraf kemampuan aktual atau taraf kemampuan aktual yang dicapai masing-masing siswa tidaklah sama. Ini berarti ZPD setiap anak berbeda-beda, yang berimplikasi pada perlunya variasi tuntunan dan lingkungan belajar yang interaktif. Teori Vygotsky ini lebih menekankan ke scaffolding, yaitu di mana guru memberikan bantuan penuh kepada anak dalam tahap-tahap awal pembelajaran, yang kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development-nya dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Yang kedua, secara khusus, Vygotsky mengumumkan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Dan yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Salah satu contoh penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika adalah apabila ada seorang siswa yang membuat suatu kesalahan dalam belajar atau belum memahami pelajaran, sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut, melainkan membantu siswa atau menuntun untuk memecahkan masalah. Dengan begitu, siswa akan bisa menemukan sendiri jawaban atas masalah tersebut. Hal tersebut merupakan contoh scaffolding, yaitu sebuah tuntunan atau dukungan yang dinamis dari guru kepada siswa. Selanjutnya ada saran dalam penerapan teori Lev-Vygotsky dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini. Jadi meskipun teori Lev-Vygotsky ini menekankan untuk
agar anak dapat mandiri dan percaya dengan kemampuan dirinya serta mengeksplorasi dunianya dengan tutor sebaya dan lingkungan sekitarnya. Namun dalam penerapannya orang tua atau orang dewasa tidak boleh lepas begitu saja, tidak mengawasi anak ketika sedang bermain ataupun sedang belajar bersama dengan temannya. Jadi orang tua atau orang dewasa di sini berfungsi sebagai fasilitator dan mentor anak, sehingga orang dewasa atau orang tua di sekitarnya dapat menjadi penyemangat anak dalam mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Jadi orang tua atau guru di sini fungsinya untuk mendorong semangat anak-anak untuk membangkitkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis, untuk berpikir ilmiah, dan membangkitkan rasa mereka untuk tertarik dengan apa yang mereka ingin pelajari. Jadi di sini dalam penerapannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat lebih mendalami lagi apa itu teori dari Lev-Vygotsky, yakni ZPD dan scaffolding yang sudah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama, meskipun teori ini mengutamakan anak untuk terlibat aktif, bukan berarti guru atau orang tua harus bersifat pasif dalam pembelajaran. Justru guru ataupun orang tua harus tetap mendampingi setiap kegiatan pembelajaran matematika anak-anak selama proses pembelajaran dengan membangkitkan rasa ingin tahu dan mengasah kemampuan berpikir matematika mereka dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat mereka terangsang untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Jadi yang seperti sudah saya katakan tadi, anak-anak harus didorong keingintahuannya. Mereka sudah memiliki potensi dan pengetahuan dari dalam dirinya, namun mereka harus dibantu oleh orang dewasa untuk dapat membangkitkan lagi potensi mereka yang ada di dalam diri mereka untuk membangkitkan semangat mereka untuk belajar dan mengetahui lebih banyak lagi tentang dunia. Lalu selanjutnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa anak-anak melakukan penggalian pengetahuan dan informasi melalui zone of proximal development, sedangkan guru yang menyediakan scaffolding untuk anak-anak. Jadi mereka dituntut untuk belajar mandiri dan belajar melalui lingkungannya, namun guru atau orang tua menyiapkan scaffolding atau pijakan-pijakan selanjutnya yang harus dilewati oleh anak setelah anak-anak melewati masa ZPD-nya itu. Lalu selanjutnya, Vygotsky sangat menekankan bahwa perkembangan pengetahuan anak akan jauh lebih berkembang secara optimal apabila anak dibiarkan bermain di luar bersama dengan teman sebaya, sehingga pembelajaran matematika di kelas dengan menggunakan teori ini akan terlaksana dengan lebih efektif apabila dilakukan proyek kelompok untuk setiap kegiatan. Jadi teori Lev-Vygotsky ini menekankan bagaimana anak-anak bersosialisasi dengan orang-orang di sekelilingnya, sehingga dengan tutor sebaya ataupun dengan teman sebaya, anak-anak akan jauh lebih memahami pembelajaran yang diajarkan oleh orang dewasa, karena dengan bahasa anak-anak mereka akan jauh lebih memahami karena mereka lebih memahami bahasa mereka masing-masing daripada bahasa yang dipaparkan oleh orang dewasa. Lalu selanjutnya, peer tutoring atau tutor sebaya menjadi salah satu yang penting pada teori ini, karena tutor sebaya dalam teori Lev-Vygotsky dianggap sebagai dapat membantu anak yang kesulitan dengan menggabungkan mereka yang sudah memiliki pengetahuan lebih dan sudah terasa kemampuan berpikir matematikanya. Jadi teori Lev-Vygotsky ini menekankan bahwa anak-anak yang sudah lebih berpotensi dan sudah lebih optimal pembelajarannya, mereka sudah lebih terasa pengetahuannya dan sudah lebih memiliki ilmu yang lebih dari temannya yang lain, akan menjadi tutor yang akan mengajarkan temannya yang belum memiliki pembelajaran yang belum menerima pembelajaran secara optimal, sehingga mereka yang lebih paham ini bisa mengajarkan temannya tersebut sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang sama pada akhirnya. Nah, peer tutoring atau tutor teman sebaya ini dianggap sebagai mereka-mereka yang sudah memiliki potensi yang lebih daripada temannya yang belum terlalu bisa, dianggap dapat menyediakan scaffolding bagi teman-temannya yang sudah melewati masa ZPD-nya. Jadi bukan hanya orang dewasa atau orang tua yang dapat menjadi fasilitator anak-anak yang sudah melewati masa ZPD, tapi teman-teman sebaya yang sudah melewati masa ZPD-nya juga dianggap dapat menyediakan scaffolding bagi teman-temannya yang belum bisa. Jadi mereka pada akhirnya akan saling membantu sampai akhirnya mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama.